Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Ngaso. Udah lama nggak ngonten di channel ini guys. Gimana kabarnya kalian semuanya? Aku doain semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, nggak kekurangan satu apapun ya. Sekarang ini tanggal 15 April 2025 dan udah masuk ke lebaran tanggal 15 atau hari ke-15 lebaran. Jadi mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin buat kalian semua di luaran sana. Jadi pagi ini guys, aku tuh buka YouTube terus ngelihat komentar-komentar yang ada di channel ini. Ada satu video yang udah aku upload beberapa tahun yang lalu yang ngebahas soal ilmu sabdo dadi. Terus ada yang komentar, coba masnya bilang, aku punya sesuatu gitu. Terus langsung ada nggak katanya gitu. Jadi tuh aku langsung ditantang seperti itu guys. Karena kemarin apa yang aku obrolin di video itu, di video shorts itu, aku bilang semua orang itu punya ilmu sabdo dadi gitu. Dan orang lain ya pasti bakal menganggap kalau kita mengucapkan sesuatu atau sabda nanti langsung kejadian gitu atau terwujud, termanifestasi seperti itu. Padahal kalau menurut aku sih mekanismenya nggak kayak gitu ya guys, yang namanya ilmu sabdo dadi itu. Jadi kita harus menghubungkannya dengan sains, dengan ilmu yang sekarang ada. Apa itu ilmunya? Multiverse guys, multiverse. Ini terserah kepercayaan kalian apa, tapi ada ilmu yang sekarang ini ngebahas soal multi semesta atau multiverse atau dunia paralel, di mana kita bisa masuk ke dunia itu. Dan apapun yang terjadi di sana itu adalah sebuah realitas yang berbeda juga dari yang terjadi di realitas hidup kita yang sekarang ini. Nggak terbatas di realitas itu. Coba kalian bisa cek di Google atau pakai ChatGPT, mungkin nanya gitu tentang multiverse, teori-teorinya dan apa sebetulnya yang ada di dalam sana gitu. Itulah sebetulnya yang bisa menghubungkan antara ilmu sabdo dadi kita dengan kenyataan yang kita inginkan gitu, tentang manifestasi. Kita sering tuh ya ngedengerin ada orang yang pernah bilang punya ilmu sabdo dadi itu, si A tuh punya ilmu sabdo dadi. Tapi itu hanya katanya guys. Secara langsung kita tuh nggak pernah ketemu sama orang-orang itu. Coba untuk kalian yang pernah dengar ilmu itu, ada nggak kalian pernah menjumpai orang yang memiliki ilmu sabdo dadi itu, yang mengucapkan sesuatu langsung terwujud? Aku minta mobil Rubicon, langsung jeder gitu, langsung ada. Ada nggak kayak gitu? Kalau ada kalian komen di bawah. Kalau nggak ada berarti kita harus kulik lagi lebih dalam. Sementara itu aku ngopi dulu ya. Pagi-pagi udah ngobrolin ilmu sabdo dadi nih. Kenapa kok orang tuh mau mempelajari ilmu sabdo dadi guys? Ya karena salah satu jawabannya adalah orang tuh maunya yang simpel-simpel aja, yang praktis aja, cepet dikerjain, cepet terwujud gitu, nggak pakai drama, nggak pakai proses ini dan itu. Aku mau jadi bos, langsung jadi bos dia. Aku punya iPhone 16, langsung punya iPhone 16 dia saat itu juga. Entah gimana caranya, mungkin jatuh dari langit, bisa jadi. Dan ada juga orang yang pernah bilang, pernah menjumpai orang yang bilang aku mau punya mobil A, mobil A gitu. Aku punya aku mau punya mobil A. Itu langsung ada guys di depannya. Entah ada orang yang nganterin atau ada santrinya yang beliin, ada donatur yang mungkin balas budi sama dia. Kok donatur? Ada orang yang mungkin pengen balas budi sama dia dengan membelikan mobil itu. Bisa jadi seperti itu. Tapi itu nggak bisa kita prediksi guys. Nggak asik. Karena yang kita bisa prediksi itu sebetulnya adalah sesuatu yang bisa kita imajinasikan. Bukan sesuatu di luar kita. Yang bisa kita kendalikan itu adalah diri kita sendiri, baik itu batin kita sendiri atau imajinasi kita sendiri.
Meskipun ada orang yang pernah juga bilang pikiran itu atau imajinasi itu nggak bisa dikendalikan. Ya nggak apa-apa, tapi kita ngebahasnya yang bisa dikendalikan aja ya. Kita anggap pikiran itu bisa kita kendalikan. Jadi kita mau mikirin live streaming, kita live streaming. Kita mau mikirin perempuan, kita mikirin perempuan. Kita mau mikirin keberhasilan hidup, kita mikirin keberhasilan hidup. Kita mikirin kesenangan hidup, kita langsung mikirin kesenangan hidup. Jadi pikiran itu sebetulnya bisa dikendalikan. Hanya aja mungkin yang nggak bisa dikendalikan adalah cerita atau bit per bit yang ada di pikiran kita, yang secara otomatis itu dikeluarkan oleh diri kita yang canggih itu. Yang secara default dia tuh udah munculin gambar-gambar yang banyak. Udah mirip kayak TikTok, atau TikTok memang niru konsep dari pikiran kita gitu. Bergerak terus dia. Sama kayak Reels gitu, sama kayak video shorts. Itu dia bergerak terus. Mungkin yang dianggap sama orang yang bilang pikiran tuh nggak bisa dikendalikan, yaitu gambaran-gambaran yang secara acak muncul itu, kayaknya gitu. Jadi dia bilang pikiran tuh nggak bisa dikendalikan, padahal bisa. Kalau menurut aku, buat kalian yang setuju atau nggak setuju, kalian bisa komen di bawah ya, biar rame. Ini obrolannya bakal sekitar 15 menit lah ya. Biasanya sih aku ngomongnya tuh santai, tapi nggak tahu ya. Makin kesini itu ngomongku tuh makin cepet guys. Kembali lagi ke ilmu sabdo tadi ya. Jadi kita anggap kita itu bisa mengendalikan pikiran dan batin kita. Terus kita hubungkan dengan sabdo dadi. Jadi guys, di luar sana, di semesta yang lain, bisa jadi kita adalah dokter, bisa jadi kita adalah jutawan, bisa jadi kita tuh ganteng, atau kita mukanya tetap biasa kayak gini, cuman rezeki kita tuh, waduh beruntung banget lah gitu. Termasuk salah satu orang yang beruntung. Kenapa enggak gitu ya? Ini sebelum aku ngeluarin sebuah kalimat ya, yang mungkin kalian akan menyebutnya itu sebuah dalil. Aku nggak berafiliasi ke cek. Ya Allah, nggak kerekam audione. Cek tes, cek one, cek. Oh, kerekam. sorry guys. Aduh, sorry. Kok ada di bawah tadi? Aku udah ngomong sampai 8 menit deh. Nggak kerekam kan rasanya wow. Oke ya, sampai mana tadi? Jadi ngomongin ilmu sabdo dadi. Jadi karena aku ngelihat ada teori multi semesta, yang dimana kejadian di sana itu berbeda dengan kejadian yang sekarang. Ini cerita ini aku rangkum dari beberapa sumber ya, yang pernah masuk ke multi semesta atau di semesta-semesta yang lain. Aku nggak kasih referensinya lah nanti. Gimana ya? Alasannya karena ya memang nggak akademis gitu. Alasannya nggak akademis. Itu kan pengalaman pribadi, dan kita nggak bisa menganggap itu satu hal yang bisa dijadikan alasan untuk kita percaya gitu. Tapi ya masa iya sih Tuhan itu cuman menciptakan satu realitas kayak gini aja gitu. Padahal kan Tuhan tuh maha bisa membuat segalanya. Apalagi cuman bikin realitas yang berbeda pada diri kita sendiri gitu loh. Mungkin kalian ada yang sekarang ini jadi pekerja kantoran. Mungkin di semesta yang lain kalian jadi pengemis. Atau sebaliknya, kalian yang kerjanya orang pinggiran. Mungkin di semesta yang lain kalian adalah anaknya pangeran. Who knows guys? Siapa yang tahu gitu loh. Apalagi Allah kan pernah bilang seandainya nyawanya seseorang itu dicabut, artinya seluruh nikmatnya itu udah dipenuhi gitu loh.
Tapi kan dia waktu mati belum nikah, berarti nikmatnya belum terpenuhi dong. Nah itu bakal kita lanjut bahas lagi di video selanjutnya ya. Yang jelas janji itu atau apa yang disampaikan sama Allah itu, kalau menurut aku sih ya memang sebetulnya sudah terjadi gitu. Kalau misalnya kalian mau mengakses itu, tapi kan kenyataannya kita nggak mau mengakses itu. Kalau misalnya kita lagi nggak punya duit, kita jarang mau mengakses dimensi di mana kita punya duit. Kita diam, kita berimajinasi, kita bermeditasi, kita berdoa, sampai kita benar-benar merasakan kepemilikan itu gitu loh. Kita jarang mau sampai ke sana. Seringnya kita kalau misalnya nggak punya duit itu kita malah menguatkan diri kita. Kalau misalnya kita itu adalah orang yang susah, kita tuh nggak punya duit, nelongso, uripe, nggak enak lah pokoknya. Akhirnya karena udah banyak dikasih kesempatan, terus fitur-fitur itu nggak digunakan gitu, fasilitas itu nggak dimanfaatkan, ya udah dicabut aja. Mungkin seperti itu gitu ya. Jangan marah-marah ini buat yang punya pandangan yang berbeda ya. Kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Kalian sampaikan pendapat kalian. Karena di dunia ini nggak ada pendapat yang mutlak guys. Karena yang mutlak itu cuman Allah gitu loh. Cuman Tuhan yang Maha Esa. Kalau manusia itu pendapatnya pasti relatif. Dan rata-rata orang yang menyampaikan kebenaran di dunia ini tuh dia pasti mati gitu loh. Banyak banget tuh nabi-nabi yang mati karena dibunuh sama pengikutnya sendiri. Terus juga banyak ilmuwan-ilmuwan itu yang mati gara-gara dihukum sama raja mereka gitu. Coba aja cek di Yunani, ilmuwan-ilmuwan yang dieksekusi mati. Aduh itu kita bakal ngedenger yang namanya Plato, yang namanya Galileo Galilei. Itu orang-orang cerdas, orang-orang yang menyampaikan kebenaran, tapi mereka di akhir hidupnya sama siapa? Sama penguasa. Jadi kita tuh harusnya nggak ngeklaim, ya bukan kita lah ya. Jadi ada baiknya juga kita nggak mengeklaim kebenaran itu milik kita. Hanya untuk itu dimaksudkan hanya untuk mengamankan diri kita supaya nggak buru-buru dihabisi aja sama penguasa gitu ya. Jadi itulah alasannya. Dan balik lagi ke sabda tadi, guys, kalau kita pengen mengakses uang yang banyak, kita harus saat ini juga bersyukur dan merasakan kepemilikan itu. Nggak perlu bahagia itu harus nunggu kita punya uang 1 koper, 271 triliun. 271 triliun nggak 1 koper lah ya. Itu satu perumahan lah rumahnya. Satu lapangan bola kayaknya. Nggak harus punya sebanyak itu kalau misalnya kita mau bahagia gitu. Jadi ya bahagia itu harusnya sekarang, karena kita cuma dikasih waktu. Hidup itu cuma 1 detik guys, cuma saat ini. Detik berikutnya tuh cuma misteri. Kita belum tentu nyampe ke sana gitu. Jadi ya kita harus nikmati itu. Kalau misalnya kita lagi ngerasa kurang, kita harus bilang ke diri kita sendiri, kita beruntung, kita banyak duit, dan kita bercukupan. Selesai. Rasakan kepemilikan itu sampai bener-bener kita ngerasain nikmatnya. Dan percaya nggak percaya, itu kalau kalian bisa melakukan itu, berarti kalian secara tidak langsung itu udah mengakses rasa yang ditimbulkan dari, atau meminjam bagi, menurut aku gini, meminjam rasa yang ada di dimensi lain atau di semesta lain, yang di dunia paralel ini gitu. Jadi ya mungkin kalian habis nonton video ini, kalian agak ragu-ragu sama realitas yang sekarang. Mungkin kalian akan coba untuk percaya sama dunia paralel, di mana di sana kalian bisa nikah sama wanita pujaan hati kalian, atau kalian bisa jadi orang yang, atau memang di sana kalian jadi orang yang kaya raya gitu. Siapa yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Jadi aku akhiri dulu deh videonya. Kita bakal bahas lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan jangan diambil hati kalau misalnya ada yang nggak
sesuai, tulis aja di kolom komentar. Assalamualaikum.